bisa berada di Rumah Budaya Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo, serta para hadirin, para ustadz, para santri dan sebagainya yang insya Allah semua dalam maunah dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillah, pagi hari ini kebanggaan bagi kami layak untuk bersyukur kehadiran Bapak Ibu semuanya merupakan dorongan semangat bagi kami di Al-Hikmah untuk lebih terus berkembang, memperbaiki diri dan tentunya berusaha untuk lebih bermanfaat bagi masyarakat. Pada kesempatan pagi hari ini Grand Desa ini sebenarnya kita akan mengadakan panen akbar gitu istilahnya. Namun begitu bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa kami harus menyampaikan amanah Ustadz Harun. Beliau hari ini mohon izin untuk tidak bisa hadir karena tanggal 28 Desember kemarin beliau positif COVID, sehingga harus berada di PKU jauh dari santri gitu ya. Kemudian hari Sabtu atau Ahad kemarin saya lupa itu sudah negatif, tetapi prosedurnya tetap harus 10 hari satu keluarga isolasi mandiri di rumah, tidak boleh kemana-mana, sehingga pada pagi hari ini tidak bisa tindak di sini. Kemudian juga kepada Bapak Ibu semuanya kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyambutnya terkesan mungkin seadanya, Pak Ibu nggih nyuwun ngapunten niku nggih. Niki kados yo pitik kelangan induke 3 minggu 4 minggu kita ditinggal tuh penuh dengan kekhawatiran nih, kalau enggak Pak Harun enggak ini bagaimana, sehingga kita agak kacau deh kita ya seperti ini alhamdulillah. Tapi mohon dimaklumi jika banyak kekurangan dalam penerimaan kami terhadap Bapak Ibu semuanya. Kemudian perlu kami sampaikan pula bahwa kolam yang kita bentuk dengan bantuan juga dari Dirjen, sangat kami ucapkan terima kasih Dirjen Kelautan. Ini proyeksinya sebenarnya kan untuk lebih memberikan manfaat dalam artian luas kepada masyarakat. Ya, kita selain kepada santri untuk penguatan gizi, juga kepada masyarakat yang kanan kiri kita tidak mampu karena kita ada mungkin bantuan sosial dan sebagainya setiap bulan dan sebagainya, kita kembangkan ke sana juga Bapak Ibu. Dan juga untuk memfasilitasi sarana berwirausaha untuk santri-santri alumni kami, ada beberapa yang kita libatkan di sana, sehingga harapannya menjadi pionir-pionir nanti kalau kembali ke masyarakatnya, menambah upaya kami untuk menjadi rahmatan lil alamin di kanan kiri kita paling tidak sebagai langkah awalnya. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu rombongan dari Dinas Kelautan, Kementerian Kelautan Republik Indonesia, juga bapak-bapak dari Habidren. Nanti mungkin masukan-masukan, saran-saran, atau mungkin hal-hal apa yang perlu disampaikan, karena di sini nanti di belakang saya ini juga banyak pelaku-pelakunya, artinya teman-teman kita yang berada di lapangan banyak di sini, sehingga masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya sangat-sangat kami harapkan pada kesempatan kali ini. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada awal pagi hari ini. Semoga nanti ada banyak manfaat yang bisa kita sampai bersama dan kita semuanya dilindungi Allah, sehingga nanti kembali pun kita dalam kondisi yang sehat, jauh dari penyakit, dan keluarga-keluarga kita diselamatkan Allah dari mara bahaya. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz Hanum Hizbullah Hamda SH MPDI yang telah memberikan sambutan mewakili dari pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah Karangmojo. Untuk acara yang ketiga adalah sambutan dari Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Gunung Kidul kepada Bapak Dr. Hewan Bapak Krisna Berlian. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak Pembawa Acara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Hikmah
Bapak Kiai Harun yang kebetulan saat ini beliau sedang sakit. Mudah-mudahan nanti Allah segera mengangkat penyakit beliau sehingga segera bergabung dengan kita lagi dan sekaligus mendampingi para santrinya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Kelautan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Non. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kiai Khairon selaku Ketua Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren, di samping keseharian beliau sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Mumtaz di Putak Patuk. Tidak lupa yang kami hormati jajaran pimpinan Pondok Al-Hikmah yang dalam hal ini mewakili Pak Kiai Harun, yaitu Bapak Ustadz Hanung beserta segenap teman-teman kami dari Dinas Kelautan, Bapak Kepala Bidang, Bapak Insinyur Supriyono MMA, juga kesehariannya Ustadz Pak di DKP Pak, khusus ngimami sholat zuhur ya. Kalau asar ya. Jadi belum teruji Pak, karena baru johor sama asar. Contoh kata jus amae Pak. Juga Ibu Dewi, Kepala Seksi Kesling ya, Kesling, Ibu Ica, Koordinator Pengawas Perikanan Budidaya. Ini yang saya khusus bawa ke sini yang ahli-ahlinya nih Pak. Juga ada Bapak Januar, Kepala Seksi Perbenihan. Nah ini perbenihan Pak Insinyur Januar. Terus lagi ada Pak Dr. Yudi mana? Nah itu Pak Dr. Yudi. Jadi di DKP selain saya ada satu lagi dokter hewan Pak. Ini nek di manusia ada puskesmas. Kalau di pertanian ada puskeswan, pernah dengar ya? Kalau sini di puskeswan. Kalau di perikanan ada posikandu. Nah jadi nanti mungkin dalam dakwah Pak Kiai di masyarakat ataupun di pondoknya, ketika bertemu dengan komunitas pelaku perikanan, bisa disampaikan kalau dilalah ada dalam rangka membudidayakan perikanannya itu ada kematian dalam jumlah tinggi ataupun ada kesakitan di ikannya, bisa menghubungi Pak Dr. Wahyudi yang di belakang sana. Beliau selain dokter, insinyur itu loh Pak. Insinyurnya tentang budidayanya, ternak. Nah ini selanjutnya juga kita bersama dengan Pak Agung. Wah saya gagah gitu Pak. Jadi Pak Agung itu juga sengaja dibon dari pusat Pak. Jadi orang Gunung Kidul dibawa ke Pak Insinyur Supono dulu, Profesor. Beliau tempat tinggalnya dekat Susuang, Ponjong, putra daerah. Di belakangnya kita juga ada Pak Slamet, ini pengawas perikanan budidaya. Beliau yang nantinya ketika ada laporan-laporan kerjasama dengan Posikandu memantau. Terus apa lagi? Mbak Yanuar ini yang dari staf di bidang perang budidaya. Beliau yang mengolah data-data dan lain-lain. Nah, jadi begitu. Kita beruntung, nah ini sekarang Bu Non ini bukan sebagai wakil Pak Bayu tapi sebagai orang Gunung Kidul. Nah ini jadi kalau ada apa-apa Pak, kalau nggak dikasih tanggung jawab beliau ini Pak. Ini putra daerah, wong aku dari Jakarta ngewangi Gunung Kidul, putra Gunung Kidul orang ngewangi kebangetan. Itu. Jadi Bapak Ibu, yang pertama-tama kami dari Bingah mengucapkan selamat pada Pondok Al-Hikmah yang pada hari ini mungkin sudah diawali beberapa hari kemarin melakukan panen raya. Alhamdulillah, mungkin juga pengaruh Pak Priyo, perhubungannya kuat pesantren ini. Jadi di tengah pandemi terpanen. Nah, ini saya pikir satu
bentuk berita positif Pak yang harus kita viralkan. Jadi kita nggak menyerah pada keadaan. Di tengah orang-orang pada bingung, panik segala macam, alhamdulillah Pondok Al-Hikmah bisa melakukan panen raya. Pesannya tadi di masa kita panen raya, pesan yang paling penting lagi kepada kepanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada DKP DIY, bahwa bantuan yang diberikan Bu Non dari pusat itu tidak sia-sia, karena bisa diberdayakan sehingga memberikan hasil. Dan kami tentunya dari Dinas Kelautan Kabupaten Gunung Kidul sangat-sangat menyambut baik ini. Karena apa? Di tengah masa pandemi ini kita memang tambah terpuruk gitu Pak. Sebelum adanya pandemi, Kabupaten Gunung Kidul memberikan sumbangan angka kemiskinan yang paling tinggi, angka stunting yang juga besar untuk di DIY. Nah sebetulnya kita lewat bantuan dari Bu Non provinsi maupun pusat juga tengah berbenah diri. Kita ingin DKP menjadi bagian dari salah satu institusi yang menggerus angka kemiskinan, menggerus angka stunting lewat budidaya lele. Nah bahkan kami berharap agar ada nilai tambah dalam pemeliharaan lele ini jangan hanya lelenya kolam bulatnya melihara lele, bisa di atasnya itu seperti pernah kami sampaikan dibuatkan pakai styrofoam itu untuk menanam sayuran. Nah sehingga ketika santri-santri kita ataupun yang mengkonsumsinya cukup menyediakan nasi, sayurnya udah ada pelecing kangkungnya atau bayamnya, ada lelenya. Insya Allah nanti ketika santri-santri kita atau masyarakat sekitar tadi yang menjadi pagar sosial dari pondok ini mengkonsumsi lele yang merupakan bahan makanan berprotein tinggi, kita berharap ini turut menjawab visi Bupati Gunung Kidul ingin menjadikan Gunung Kidul sebagai daerah tujuan wisata yang berbudaya, yang kedepannya bisa kita meningkatkan daya saing masyarakat Gunung Kidul. Nah ini kita maksudnya daya saing. Lah kepiye cara daya saing nek konsumsinya itu nggak ada proteinnya. Lah kepiye caranya jadi hafiz yang baik. Karena harus menghafal itu perlu protein tinggi, perlu gizi yang baik. Nah, ketika konsumsinya terjamin dengan memelihara ikan itu sesuai dengan tadi yang digeluti Pak Heron sebagai ekonomi bisnis, ini menjadi jalan. Bahkan ke depan tadi ini bisa saling tukar jurus. Nek perguruan Shaolin Mbak, tukar jurus. Di Al-Hikmah jago ngimu lele, nah, di Al-Khairan jago ngimu cupang atau gapi. Ketika disandingkan, kita udah bilang di lingkup ruang aula ini aja lah di pinggir-pinggir kalau dibuatkan kolam. Bahkan saya pernah baca Pak, di Depok itu ada masjid yang pagarnya itu nggak dari tembok, pagarnya dari akuarium. Nah sehingga masyarakat sekitar ataupun itu bisa sambil jalan ngelihat masjid itu jadi tertarik, akhirnya dia masuk ke masjid. Nah di sini mungkin kalau di dalam ini udaranya bagus, tempatnya juga sangat strategis. Ini kalau untuk miara cupang, miara gapi itu akan nilai tambahnya besar sekali. Dan mungkin Pak Hanung kesempatan ini mumpung ada orang provinsi yang notabene orang Gunung Kidul. Nah, kan kalau cuma cupang gapi sarananya itu piro toh. Padahal nek jenengan nanti didumak ke wong sak pondok Bu, awet nom nanti Bu. Gitu. Jadi ini tepat sekali dengan kehadiran Pak Kiai Khairon selaku ekonomi bisnis. Ini memang perlu didorong Bapak. Karena banyak pembudidaya kita itu menjadi nelongso juga ketika dia bisa membudidaya, cuma pemasarannya terhambat. Kita sebetulnya baru berancang-ancang di dinas
kita ingin mendata berapa tuh pemain pecel lele di Gunung Kidul ataupun Lamongan di Gunung Kidul. Nah kita inginnya suatu saat kita dekati, satu hari dia butuh berapa lele. Ketika didata, ini kan kita harus tahu supply demand, permintaannya berapa sehingga kita bisa supply berapa. Nah sehingga ini semuanya bisa berjalan, karena jangan sampai kita pembudidayanya banyak Bu non, seperti dulu di Pelayan, tapi ketika panen orang asing beli. Lah karena apa? Ternyata yang pemain-pemain pecel lele segala macam malah tukulnya kok Klaten. Nah mungkin ini nggak disalahkan juga, karena apa? Beliau bakulannya udah dari zaman dulu sebelum kita mulai. Satu itu. Belum lagi mungkin di sana ajak, di kita belum ajak, karena ketika udah bisnis itu perlu ajak. Ketika misalkan Pak Hoiron kerjasama dengan salah satu restoran atau yang besar dengan janji 1 minggu atau 1 bulan memasok 1 ton, ketika nyalahin janji itu kena penalti. Di bisnis itu jadi nggak gampang gitu. Nah ini maksud kami, ini saya pikir baik sekali. Malah mungkin tadi Pak Hoiron, anak-anak kita di lapangan untuk yang ikan hias itu malah udah mencelat mendahului kita. Beliau udah merambah pasarnya itu Amerika, Eropa, Asia. Itu udah jadi permainan anak muda Pak. Nah syukur-syukur nanti dengan semakin banyak yang sumbang saran, banyak pendampingan, ingin akan lebih membuat anak-anak muda ini bukan cuma bisnis, tapi yang bisnis bersyariah gitu Pak. Karena pendampingnya kiai-kiai itu, sehingga ke depan mimpi Ibu Bupati yang sebentar lagi mengakhiri masa jabatannya akan menjadikan Gunung Kidul yang berhasil di bidang pariwisata, masyarakatnya berdaya saing, itu kan mudah terwujud. Baldatun, Thayyibatun, Warbun, Gofur gitu Pak ya. Nah itu bisa mudah dengan ketika banyak sumbangsi itu. Dan kami berharap juga ke depan ini selalu terbangun komunikasi Pak dengan kita di dinas, sehingga apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk pondok, juga apa yang bisa pondok lakukan untuk kita. Bukan nggak mungkin misalkan satu saat Pak Hanung ataupun Pak Kiai Hoiron ini mengumpulkan santrinya, misalkan butuh narasumber. Nah ini kita bisa utus nanti petugas-petugas kita yang tanda kutip memang spesialisasinya, karena untuk bahasa jenengan ada tuh Pak ayatnya, serahkan sesuatu pada ahlinya. Nah, kalau enggak tunggu ikan lelenya mati gitu Pak ya. Dimakan sendiri gitu Pak ya. Nah jadi bisa seperti Bu Ica ini. Sabtu kemarin malah beliau ini Pak kita tugaskan dampingi Fatayat NU sosialisasi di Banyusajo aja. Itu dapat bantuan dari lembaga Fatayat NU berapa juta Pak? 40 juta itu ibu-ibu dapat dari NU itu. Nah ini kita laporan ke kita utus, ada PPL-nya, ada Bu Ica ini memberikan sosialisasi. Bahkan juga tadi kalau ada keluhan-keluhan, dia bisa diundang. Pak Yudi itu pria panggilan Pak. Kalau pagi dipanggil pembudidaya ikan, kalau sore beliau dipanggil salah peternak. Nah, jadi kita akan senang Pak. Nanti Bu Ica, Pak Yudi selalu terhadap misalkan ada kelompok-kelompok yang baru panen, kita akan tanya ini nebar bibitnya berapa, dipanen berapa, sehingga bisa diterjemahkan, oh ini normal atau cukupan atau gagal. Akan kelihatan, oh ini ternyata angka kematiannya cukup tinggi. Nah ketika kematian cukup tinggi, ini karena apa nih? Nah itulah tugas dari teman-teman yang ada di teknis. Dan insya Allah free gitu loh Pak. Para nggak tarif, kan orang sungkan kan loh. Nah, kok bantuannya tetap Ibu Non. Kita kawal yang penting gitu loh Bu. Izin itu Bapak Ibu sekali lagi Ibu Bupati juga menyampaikan salam dan selamat sukses. Mudah-mudahan sukses story ini bisa ditindaklanjuti oleh pondok-pondok yang lain. Paling tidak alumni dari pondok-pondok baik Al-Mumtaz, Al-Hikmah dan lain ketika menyebar ke daerah lain, ini bisa meneruskan hal-hal positif yang dilakukan di
Pondok Al-Hikmah maupun Al-Mumtaz ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang perlu menjadi catatan juga ini Pak Hanung. Di tahun 2020 kemarin, khususnya di triwulan terakhir lah, kita sekarang baru di DKP itu dikomplain Bu Non, baru ditanyakan, karena kemudian dari pemerintah pusat, aku kalau Bu Non janjiannya malah ketiban pulung ini Bu ya. Dari pusat merintahkan kita untuk mendata, memverifikasi entah itu kelompok, podakan ataupun KWT dan lain-lain untuk adanya skema bantuan. Kaitannya memang kita berdapat musibah Indonesia atau dunia pada dampak COVID-19 ini. Pemerintah sebenarnya maksudnya baik, ingin menstimulus pelaku usaha UMKM ataupun podakan atau poklasa dengan skema-skema bantuan. Namun karena mepetnya waktu, mungkin pada akhirnya beliau ngeri juga, apalagi kan di Indonesia sekarang siti-siti orang KPK. Kegiatan bantuan itu bukan multi years. Nah, sehingga kalau sampai akhir 2020 nggak terlaksana, itu bisa jadi temuan. Nah, akibat dari itu, dari berpuluh-puluh yang mengajukan bantuan, yang terdata di kami cuma ada 5 Pak. Salah satunya Al-Hikmah ini yang dapat. UPR-nya ada 2, pelaku ikan hiasnya ada 2, 1 ikan konsumsinya di Pondok Al-Hikmah ini. Nah, jadi Pak Hanung, dari puluhan itu Al-Hikmah mewakili untuk pembudidaya di DIY ya, malah di DIY lagi, pembudidaya ikan konsumsi, sehingga di satu sisi merupakan satu barokah, tapi di sisi lain menjadi penuh tantangan Pak, karena jangan sampai satu pun kita di tingkat DIY dapat ini tidak memberikan hasil. Nah, sehingga untuk bantuan 2020 dikawal betul-betul, baik nanti kita akan dampingi baik dari provinsi maupun kabupaten, karena ini merupakan tanggung jawab moral kita. Itu selanjutnya nanti mungkin Bu Non, kita kalau di kami juga ada peluang kita akan usulkan, tapi kita minta juga dari provinsi Bu, ini yang puluhan terutama KWT. Padahal mak-mak kita nek wis nuntut ke angel Pak. Waduh, mak-mak itu. Pak Priyo itu kalau udah ketemu KWT udah keruyuk. Nah, dia marahnya saya ikuti. Jadi Bu Non, tolong ikut dipikirkan skema-skema yang bisa untuk biar gak kecewa. Karena kalau masyarakat itu beda. Sesok nek dikumpulin paling ngapusi. Nah, itu repot. Itu jadi punya beban moral untuk Al-Hikmah untuk melaksanakan, mengawal bantuan yang sudah diterima. Dan insya Allah saya yakin di Al-Hikmah ini akan berkembang. Paling enggak kalau ada hal-hal yang terkait teknis Pak, komunikasi, nanti kita Pak Dr. Yudi setiap saat bisa meluncur, karena beliau kesehariannya tinggal di Ngelipal, Bu Ica tinggal di Siono, Bu Dewi ada di kan Bu ya, dekat saya. Paling sing roda adoh ya Pak Ustadz Rio ini. Ning Pyongyang di Korea Pak dia tinggalnya Pak. Itu Pak Yanuar ada di Sleman. Nah, jadi malah kami kenapa Pak pakai jenggotan semua mendeni Pak. Anjir. Itu yang bisa kami sampaikan. Matur nuwun sangat Bu Non atas bantuan yang diberikan pada pelaku pemain perikanan di Gunung Kidul. Matur nuwun sangat atas nama pemerintah kabupaten, dan jangan sungkan-sungkan terus membantu, kita akan kawalnya ini agar ke depan masyarakat Gunung Kidul bisa melepaskan diri dari stigma bahwa masyarakat yang tertinggal, masyarakat yang kurang gizi. Nah, ini kita cukuplah di tingkat kita gitu Bu, kurang gizinya, dan besok bocah-bocahnya gagah-gagah. Nah, seperti Pak Agung paling ora. Nah, Pak Agung itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
saya hormati Bapak dan Ibu semua yang hadir di acara silaturahmi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi di sini. Alhamdulillah walaupun terlambat ya. Sedianya Bapak Ibu Bapak Kepala Bidang akan hadir. Namun tadi malam kami komunikasi dengan Pak Harun, dengan bidang, tiba-tiba jam 10 itu, setengah 10 itu ada informasi dari Jakarta bahwa besok Senin Menteri Kelautan Perikanan itu akan ke Jogja, Bapak. Nah kan yang Menteri baru ini mau gitu kan, mau rebon KKP itu mau melihat lapangan langsung. Nah langsung tadi malam juga Kepala Dinas menginstruksikan koordinasi internal seperti itu. Tapi saya tadi sama Pak Kabid, ya udah yang internal Pak Kabid aja, kami meluncur karena sudah lanjut janji dengan Pak Harun, saya gitu. Ya udah akhirnya kami meluncur, saya Bu Non mungkin sudah disampaikan Pak Harun, saya kebetulan di pengembangan usaha perikanan budidaya, kemudian saya mengajak berlima kami tadi ini yang di tengah ini Pak Ari, ini Kepala Seksi Teknis Perikanan Budidaya, kemudian ada Pak Naryo, itu juga ahli budidaya, kemudian Bu Wit yang di belakang itu pengolah data perikanan budidaya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sekali kami bersyukur, benar-benar bersyukur. Al-Hikmah akan saya ceritakan yang proses ABT deh. Proses ABT yang bantuan yang cair itu di Provinsi DIY itu ada berapa paket, banyak paket, jadi komoditasnya ada 9 yang dibantukan, yang tadi diceritakan Pak Kepala Dinas Gunung Kidul tadi ya, ada 9, ada bantuan induk itu untuk pembenih, bantuan ikan hias untuk pembudidaya ikan hias, bantuan cacing sutra untuk pembudidaya cacing sutra. Kemudian ada bantuan ikan konsumsi. Nah, ikan konsumsi itu ada 3. Ikan konsumsi lele, nila, dan gurami. Nah, Al-Hikmah itu kan yang lele. Nah, prosesnya memang itu sudah di akhir tahun. Jadi memang ini kementerian itu kayaknya hanya menerima limpahan-limpahan anggaran dari kementerian yang lain. Ora iso dongentekke. Waktu itu menteri yang lama Pak Edi Prabowo itu ya wis tak tamponi. Gue membantulah untuk, ya niatnya bagus ya Pak ya, untuk membantu masyarakat dengan persyaratan yang seperti itu. Kami juga sudah dari kabupaten, saya yakin itu perjuangan yang melelahkan. Saya tahu perjuangannya untuk mengumpulkan yang namanya proposal formulir 1 sampai 30. Sampai 36 itu pelakunya ada Pak Slamet karena menjadi tim teknisnya kabupaten. Nah di Desember, setelah awal Desember kami ke Jakarta, dari provinsi diundang untuk melengkapi macam-macamnya, sudah kami kawal. Saya sudah WA sama Pak Harun, Pak usaha kami sudah maksimal, kami sudah mengawal sampai Jakarta. Untuk lolosnya ya tinggal berdoa, saya gitu. Kami sudah tidak bisa ikut campur gitu. Nah, udah SK-SK yang cair ini diberitahukan semua dengan harap-harap cemas itu kami selalu menyampaikan ke kabupaten, aduh kok belum muncul. Nah, akhirnya yang keluar itu hanya UPR itu dari 4 kabupaten cair semua, Sleman, Kulon Progo, Bantul, Gunung Kidul cair semua. Ikan hias 3 kabupaten cair semua, Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul, Sleman juga. Nah, yang ikan konsumsi itu sama sekali nggak ada yang cair dari 5 kabupaten kota. Kota saja yang tidak mengajukan konsumsi, kota hanya mengajukan budidaya ikan dalam budidaya. Nah di hari Senin kemarin saya itu baru di WA sama PJ, jadi semua masing-masing itu ada PJ di Jakarta. Hari Senin saya baru dikabari, Bu,
SP2D Al-Hikmah keluar, alhamdulillah. Cuman satu katanya, masya Allah kok cuma satu. Padahal itu Gunung Kidul sendiri konsumsinya ada berapa Pak Samad? Konsumsinya? 6. Kemudian Kulon Progo berapa, Sleman berapa, Pak saya pokoknya lebih dari 20. Lah kok sih muncul itu hanya Al-Hikmah? Iya, aku langsung komentar gitu, saya lapor sama Pak Kadit, Pak Al-Hikmah itu muncul sini. Wah ini berkat doa gitu. Bener-bener saya terharu gitu sama proses ini. Ya ajaib nih. Padahal waktu pengawalan dokumen ini ada masalah kan, rekeningnya kalau nggak salah, rekeningnya itu atas namanya dulu Pak Harun katanya, jadi itu butuh klarifikasi waktu itu. Tapi alhamdulillah bisa cair. Akhirnya kemarin hari Rabu pagi itu Mas Yudi saya, Mas belum muncul di BRI, kok bisa gitu. Saya laporkan ke PJ-nya pusat, sudah Bu, tak suruh ngeprint rekening korannya. Mungkin kalau rekening Al-Hikmah kan sudah banyak masuk ya, selain dari bantuan itu gitu loh, maksudnya dana-dana yang lain banyak gitu kan. Rekening di print, alhamdulillah bisa cair. Padahal 3 paket kan di sini, maksudnya 3 paket. Kalau yang lain kan hanya 2 paket. Satu paketnya kan senilai 20 juta. Nah Al-Hikmah kan kita dulu monggo 3 lah untuk Al-Hikmah gitu kan, 3 paket jadi 20 kali 3. Cairnya dipotong pajak sudah dipotong sekalian, jadi cairnya 58.200. alhamdulillah. Monggo sepertinya juga sudah disiapkan itu untuk benih-benihnya karena penyedia benihnya juga ngendikannya Pak Harun sudah siap, kolamnya juga sudah disiapkan. Jadi selain kolam yang sekarang dipanen ini sudah disiapkan juga oleh Pak Harun untuk yang ditebar itu Bapak. Ini swadaya dari Al-Hikmah dari pondok sih. Ya, saya matur nuwun atas respon positifnya dari Al-Hikmah. Mudah-mudahan ini bisa menulari yang lain nanti. Nah, untuk kegiatan yang lain itu tadi kami ceritakan yang proses bantuannya dari Kementerian Kelautan. Untuk kegiatan yang lain, saya belum melihat sih lokasinya, tapi di video saya bisa menggambarkan bahwa lingkungan kolam itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk tanaman-tanaman, sayuran dan lain-lain. Itu monggo. Kemudian kalau misalkan mau berkegiatan di perikanan budidaya, sudah ada Bapak Khairon yang khusus itu kan menangani bisnisnya pondok gitu ya. Nah, monggo nanti apa caranya dari santrinya itu diperkenalkan dulu ke salah satu usaha. Misalkan diajak ke mana Pak? Yang Buni Surip, ikan hias itu. Nah, diajak ke sana lah sekali waktu. Yang tertarik siapa dari sekian santri itu, karena kita tidak bisa memaksakan kegiatan itu ke semua orang. Yang paling tidak yang senang dulu. Jadi kita tidak susah nanti untuk mendampinginya. Tetapi kalau itu dipaksakan bukan kemauan, itu biasanya jadinya kan tidak bagus seperti itu. Nah, monggo bisa diajak ke objek-objek seperti itu kalau memang mau tertarik. Yang harga mahal ning iwake cilik ora butuh nggon sing luas gitu, bisa diajak ke tempatnya Pak Surit di Gedang Sari sana itu. Kemudian di Putat itu Bapak, ini mungkin jadi Putat dengan sini apanya sih sama gitu Pak, yang Mumtaz dengan Al-Hikmah sesama pesantren. Sesama pesantren ya. Di Putat itu UPR-nya maju kalau perikanannya, tapi nggak tahu itu mungkin di luar pesantren ya. Mungkin perlu kami sampaikan Pak Kepala Dinas tadi nyebut gitu ya, putra daerah asli saya Patok. Oke. Pentok. Jenengan kenal Sagidan? Pak Sagidan. Iya. Ya itu
maksudnya ya temen juga itu, dia kan aktif juga kan di sana. Kemudian yang di Patok kan juga ada pondok itu. Untungnya kemarin nggak tak suruh maju di Gambir. Tambah nggak enaknya saya tambah banyak. Kalau ini nggak cair aku juga nggak enak loh Pak. Bukan kita. Oh iya. Kita berjuang Pak ya. Dikabari Pak aku seneng nggak ya? Seperti itu, jadi begitu Pak. Asli saya Patok. Pengkok kecamatannya. Oke, Pak. Nggih. Melanjutkan yang tadi, kalau misalkan di pondok akan dikonsentrasi ya dari sekian santri mungkin untuk ada yang suka budidaya monggo bisa, itu saran kami. Nah kalau nanti sudah terlihat oh ya santri ini memang ada konsentrasi, Minat khusus. lah ya minat khusus, nah minat khusus ya, minat khususnya sudah kelihatan. Nah itu baru bisalah matur ke Pak Kadis Gunung Kidul, Pak ini kok santri kula ternyata seneng ngeten, bisa difasilitasi lah lewat Pak Gunung Kidul ke provinsi. Mereka saling mengintar. Misalkan kan ya nanti bisa di ya mudah-mudahan kita hanya aja nih Pak nggih. Mengusahakan karena memang ada program-program seperti itu gitu, bisa gitu. Nah monggo kalau misalkan mau membenihkan ikan juga bisa, karena proses bisnis di perikanan budidaya itu memang keuntungan ya cukup besar juga di pembenihan itu. Pembenihan itu perputaran uangnya cepat lah. Nah ngiwak telung sasi, dan amenisnya itu sudah lebih cepat gitu. Ada lagi yang lebih cepat, untungnya banyak, pengolahan, ya Pak. Di pengolahan itu marginnya lebih banyak. Nah itu juga bisa dari santri kalau nanti ada produk-produk di sini.